Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril dengan NIM D02203778 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika kelas C angkatan 2020. Di sini saya mengambil mata kuliah ketiga Kesehatan Keselamatan Kerja kelas B. Nah, jadi di video saya kali ini saya akan membahas mengenai peraturan dan perundang-undangan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa kita sebut dengan K3. Yang pertama-tama saya akan bahas mengenai latar belakang dari K3 sendiri, yaitu salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain melalui ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada tahap prakonstruksi, tahap pemilihan penyediaan barang dan jasa, tahap pelaksanaan konstruksi, tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung tempat kerja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dasar hukum K3 sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 mengenai K3. Dalam pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan penghidupan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Pasal 9, tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pasal 1 ayat 6, ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Pasal 2 ayat 1, K3 di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara di wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Pasal 23, kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan kesehatan kerja. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan SOS. Pasal 3, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Pasal 14, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial atau biasa kita sebut dengan BPJS. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Nah, ketentuan umum penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan lingkungan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ketentuan umum mengatur tentang kehandalan, keselamatan, dan kesehatan serta kenyamanan gedung. Pelaksanaan teknis K3, kewajiban di bidang penanggulangan kebakaran, kewajiban pemasangan sistem proteksi pasif dan aktif, kelengkapan sarana evakuasi dan daerah aman, kelengkapan sarana pengolahan limbah, kelengkapan sarana kenyamanan gedung,
Kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan pidana. Barang siapa yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana penjara antara 1 bulan sampai 5 bulan tahun dengan denda sebesar 5 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan-ketentuan berupa: yang pertama teguran, kedua peringatan tertulis, ketiga pembatasan kegiatan usaha, keempat pembekuan kegiatan usaha, kelima penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, keenam pencabutan izin. Berikut pemaparan materi yang bisa sampaikan dalam video saya. Apabila ada redaksi kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.